Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa anak-anak ibu semuanya dalam pembelajaran PPKN. Ibu dan masih tetap berharap kepada anak-anak ibu semuanya agar masih semangat, masih memotivasi diri agar tetap mau belajar dan jangan sampai putus asa walaupun dalam keadaan sulit seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan keadaan yang seperti ini bisa berlalu dan kita bisa bertemu suatu saat nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran PPKN kita pertemuan terakhir, yakni nilai-nilai moral di dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sidang-sidang PPKI. Mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 22 Agustus 1945. Ada 3 sidang yang dilalui oleh PPKI untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita akan mulai dulu dengan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang ketiga adalah menjelaskan kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat indikator dalam pembelajaran kita. Yang pertama, mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Materi kita pada hari ini, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut, kita akan melihat peranan tokoh-tokoh dari perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai moral dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari yang pertama. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah mengatur norma-norma atau aturan-aturan yang ada di Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang ketiga adalah terciptanya kehidupan warga negara Indonesia yang tertib dan damai. Yang keempat, terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. Yang kelima, terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa adanya perselisihan di antara kita. Sedangkan yang keenam adalah menjaga alat pemersatu bangsa. Kita lanjutkan kepada materi peranan tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebetulnya banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sidang BPUPKI yang pertama, sidang BPUPKI yang kedua, serta sidang-sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Namun, pada hari ini kita akan membahas 4 tokoh saja
Dan Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya agar bisa mencari atau mengeksplorasi tokoh-tokoh yang lain, dan carilah peran dari tokoh-tokoh tersebut sehingga kalian bisa mengetahui betapa berjasanya mereka untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dr. Rajiman Weddiodiningrat adalah Ketua BPUPK yang memimpin sidang secara musyawarah atau mufakat yang penuh dengan kekeluargaan, dan akhirnya sidang tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang diterima oleh semua peserta sidang. Yang berikut, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, beliau berperan sebagai Ketua Penyelidik Usul-Usul atau Perumus Dasar Negara atau Ketua Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang akhirnya Piagam Jakarta tersebut menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Insinyur Soekarno juga terpilih menjadi Ketua PPKI. Yang berikut, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPK. Beliau juga Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian. Dan beliau juga anggota penyelidik Perumusan Dasar Negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Dan beliau juga memberikan usulan tentang wilayah negara. Yang berikut, Profesor Mr. Supomo. Beliau duduk juga sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekaligus beliau juga sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Berikut, kita akan bahas nilai-nilai moral dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai moral yang pertama adalah nilai semangat juang. Hal ini dibuktikan dengan adanya keinginan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, nilai inisiatif. Hal ini bisa kita dibuktikan dengan inisiatif dari golongan muda untuk membujuk golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan dengan melihat situasi Jepang yang pada saat itu sudah kalah dari sekutu. Sedangkan yang ketiga, nilai persatuan dan kesatuan. Ini bisa dilihat dengan bersatunya tokoh pejuang bangsa dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada saat itu kita bisa lihat bahwa tokoh pejuang itu berasal dari berbagai golongan, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang keempat, nilai musyawarah dapat dilihat dalam setiap sidang BPUPK dan sidang PPKI selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Baiklah anak-anak Ibu, kita sudah membahas tentang nilai moral yang telah diperlihatkan oleh pejuang bangsa Indonesia pada masa lalu. Saya berharap pada kalian semuanya agar nilai-nilai moral ini selalu mewarnai semangat belajar kalian di dalam mengisi kemerdekaan, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang bangsa Indonesia cita-citakan untuk Indonesia Jaya ke depan terwujud. Tempellah kita pada aktivitas siswa. Coba amati apakah di rumah
anak-anak ibu telah memiliki tata tertib keluarga. Setelah kalian mengamati tata tertib keluarga, tuliskanlah hal-hal yang Anda amati tersebut minimal 10 macam. Setelah itu, kirimkan tulisan tersebut kepada guru masing-masing. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat buat anak-anak ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.